rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Shalom pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, salam sukacita untuk kita semuanya. Kiranya pemirsa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita sungguh bersyukur dalam program Pijar Kristen TVRI Yogyakarta kita akan memaknai bagaimana peran umat dalam memilih, khususnya memilih pemimpin bagi bangsa dan negara kita tercinta. Bersama dengan saya Magdalena Krisinda di studio TVRI, kita sudah bersama-sama dengan Bapak Pendeta Dr. Yosef Hehanusa. Beliau adalah dosen di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, sekaligus juga beliau adalah pendeta di GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Shalom Pak Pendeta, apa kabar? Baik, shalom Mbak Magda. Sehat ya Pak? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana dengan jemaat di GPIB Marga Mulia Yogyakarta, kegiatan di bulan-bulan ini Pak? Ya, semua sehat dan memang saat ini semua pikiran tertuju kepada bagaimana menghadirkan pemimpin yang akan membawa Indonesia lebih baik ke masa depan. Wah, luar biasa ya. Kalau kita ingat bagaimana negara kita ini sedang berupaya untuk memilih pemimpin yang terbaik, rasa-rasanya saya juga ingin memberikan semangat nih bersama Pak Pendeta untuk para pemirsa. Salam persatuan ya. Oh, salam persatuan. Salam persatuan ya. Dan tadi kebersamaan kita sudah dibuka dari teman-teman Filipi Worship ya. Sebuah pujian yang sangat menarik dan memberkati, Tuhan pulihkan. Kiranya pujian ini juga menyemangati pemirsa untuk memilih pemimpin dan pemimpin yang memulihkan bangsa ini. Baik Pak Pendeta, apa nih yang menjadi pengamatan Pak Pendeta di masa-masa menjelang pemilihan pemimpin atau presiden? Bagaimana para umat melakukan atau ya mereka memaknai atau mengisi hari-hari ini? Iya, Mbak Magda, yang saya amati itu semua mulai berbicara tentang siapa yang mau dipilih, gitu kan. Dan di grup-grup WA gereja pun itu tidak lepas dari mulai membicarakan calon yang mana yang mau dipilih, gitu kan. Meskipun memang
harus berhati-hati, gitu kan, agar jangan sampai berbeda pilihan itu membuat kita tegang satu dengan yang lain dalam relasi, ya. Apalagi kalau membuat kita berkonflik satu dengan yang lain, gitu. Saya melihat bahwa warga gereja itu memang ya punya antusias yang besar berkaitan dengan memilih pemimpin. Karena kita tahu bahwa orang Kristen, ya warga gereja punya tanggung jawab besar untuk memilih pemimpin Indonesia di masa depan nanti. Karena bagaimanapun orang Kristen, gereja juga punya tanggung jawab untuk bangsa Indonesia, punya tanggung jawab untuk membangun Indonesia lebih baik ke depan. Sehingga memilih pemimpin itu betul-betul menjadi sebuah perhatian yang besar. Iya. Dan menarik ya Pak Pendeta kalau kita amati beberapa gereja mulai mengagendakan doa khusus untuk bangsa gitu ya. Jadi beberapa persekutuan juga menyelenggarakan kegiatan berkumpul gitu ya untuk mendoakan sungguh-sungguh supaya memang memilih pemimpin itu tidak hanya pemikiran kita saja tapi melibatkan Tuhan, mendoakan mereka. Lalu apa kata Alkitab Pak Pendeta mengenai hal ini? Iya, itu penting. Artinya bagaimana mendasarkan pilihan kita, mendasarkan tanggung jawab kita pada apa yang dikehendaki Tuhan, yang kita bisa lihat dalam firman Tuhan. Saya mengutip apa yang dikatakan Efesus 2 ayat 10, yang mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya rasa Efesus 2 ayat 10 ini menjadi dasar penting bagi orang Kristen di dalam memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin itu berarti juga melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya untuk kita. Ya. Karena bagaimanapun seorang pemimpin itu juga dia bagian dari rencana Allah untuk bangsa ini. Sehingga dengan begitu orang Kristen harus sungguh-sungguh melakukan ini dengan benar. Karena kalau orang Kristen ingin menunjukkan ketaatan dan hormat kepada Tuhan, maka dia harus sungguh-sungguh melakukan ini sebagai sebuah pekerjaan baik. Jadi bukan hanya bekerja di kantor aja dengan baik, ya, bekerja di sawah, di pasar, dan dimanapun dengan baik, tetapi juga sungguh-sungguh memilih pemimpin ini dengan sebuah kesadaran dan tanggung jawab penuh. Iya, wah menarik nih. Kalau tadi saya garis bawahi, kita memilih pemimpin ini sebagai sebuah pekerjaan baik. Berarti kita nggak boleh golput ya? Oh jangan sama sekali, itu kan? Iya betul-betul. Iya. Jadi kita harus menggunakan hak suara dengan bertanggung jawab. Harus itu. Jadi semua orang Kristen yang sudah punya hak memilih, dan harus diingat bahwa ini bukan kewajiban, ini hak gitu kan. Dan kita kan selalu ingin hak kita itu terpenuhi. Nah, karena ini menjadi hak kita, jangan sekali-kali melakukan atau mengambil keputusan untuk golput ya. Ya, memang kita sadar betul bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh sempurna, yang baik mungkin menurut yang kita harapkan, tetapi karena ini sebuah pekerjaan baik, kita harus memilih pemimpin yang terbaik dari yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Karena bagaimanapun kita sedang berkarya untuk masa depan Indonesia. Dan bagaimana kita bisa bermimpi Indonesia yang lebih baik kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Wah menarik ini, bagaimana Indonesia akan lebih baik kalau kita sebagai umat tidak terlibat memilih secara bertanggung jawab begitu ya. Karena ada golongan yang berpikir begini, tidak memilih pun juga sebuah pilihan. Wah kalau hari ini kita bilang kepada umat Kristiani ya, umat Kristen harus tetap memilih. Karena itu bagian dari rencana dan pekerjaan baik tadi. Oke. Betul, artinya bahwa tidak memilih itu pilihan, tetapi jauh lebih baik untuk memilih gitu kan. Karena kita juga akan ikut menentukan bagaimana Indonesia itu ke depan. Bahkan katakanlah nanti ketika yang kita pilih itu tidak menjadi presiden yang terpilih, tidak masalah gitu kan. Tapi kita sudah ikut menyuarakan apa yang baik untuk bangsa ini gitu kan. Ya kita tahu bahwa bagaimanapun memang pada akhirnya suara terbanyak yang menang gitu. Tapi kita juga perlu meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa melakukannya
dengan baik. Iya, Ya. meminta hikmat Tuhan, sekaligus tadi kita berdoa dan mencari informasi, saya pikir ya. Itu penting. Iya, karena di era seperti ini, seperti halnya TVRI menyajikan banyak sekali informasi mengenai pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih sesuai dengan hati nurani. Baik, nah bagaimana kita menyaring informasi supaya kita nggak salah informasi nih Pak? Karena katanya tadi menentukan masa depan, berarti kan hari ini kita harus benar-benar memiliki informasi yang akurat supaya masa depan kita juga bagus gitu ya. Iya. Nah bagaimana kita sebagai umat jeli dan kritis? Iya. Nah, media memang sekarang bisa memberikan kepada kita informasi yang benar maupun informasi yang salah. Dan saat ini saya mengamati banyak sekali berita-berita hoaks gitu kan, yang dihadirkan dengan tujuan supaya kita berpihak kepada yang satu, tidak berpihak kepada yang lain. Dan semua orang berusaha untuk itu. Karena itu saya pikir kritis, teliti, baca dengan baik, dan kita bisa mendapat informasi yang baik. Iya, kita akan lanjutkan bagaimana kritis, teliti, dan cermat agar kita mendapat pemimpin yang terbaik. Seperti apa keterangan dan selengkapnya kita akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Terima kasih pemirsa TVRI Yogyakarta, Anda masih menyimak program Pijar Kristen. Hari ini cukup menarik karena topik kita adalah peran umat dalam memilih pemimpin bagi bangsa dan negara. Tadi Pak Pendeta Yosef mengatakan bahwa kita harus jeli, teliti, cermat memilih sumber informasi. Karena seringkali keputusan memilih pemimpin ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Silakan Pak, bagaimana kelanjutannya? Kalau menurut saya jangan hanya mengandalkan informasi dari WA Group, gitu kan. Karena informasi di WA Group itu orang cuma kan main share-share tanpa, kadang-kadang orang tidak cross check dan memeriksa dengan baik gitu. Orang hanya wah ini menarik di-share. Nah, karena itu menurut saya harus rajin baca berita juga, ikuti setiap informasi itu dengan baik. Dan media juga sudah menyediakan untuk kita link-link yang bisa membantu kita untuk mengecek apakah informasi itu benar ataukah tidak. Nah, karena itu menurut saya ikuti terus setiap informasi yang ada. Jangan hanya mengandalkan berita-berita tertentu. Karena dalam situasi saat ini, jujur saja setiap calon pemimpin itu punya medianya juga gitu kan. Dan media calon pemimpin itu sudah pasti hanya akan bicara tentang dirinya dan kelebihan-kelebihannya dan ada kecenderungan menjelekkan yang lain. Nah, karena itu menurut saya bersikap kritis, baca dengan benar. Gitu. Literasi membaca itu sangat penting gitu kan, di dunia saat ini dengan berita-berita yang membanjir sedemikian rupa. Ya. Iya. Nah ini menarik sekali ya, karena seringkali kita ketika sudah sibuk dengan aktivitas pelayanan bergereja, seolah-olah gereja tidak punya peran dalam bidang politik. Padahal sebetulnya gereja sendiri sudah berpolitik begitu ya. Dan para jemaat atau umat ini mau tidak mau masuk juga ke dalam lingkaran politik. Nah kemudian bagaimana supaya gereja tidak mentabukan politik, karena rasa-rasanya begini, aduh politik itu tuh hanya tipu-tipu, bohong-bohong, manis di depan, pahit di belakang. Nah bagaimana supaya umat tidak terjebak pada stereotip bahwa politik itu sesuatu yang tabu dibicarakan di gereja maupun orang Kristen? Iya, kalau menurut saya ketika gereja mulai menyarankan jemaat untuk pilih calon tertentu dan tidak memilih calon tertentu, ini politik praktis gitu. Dan itu yang harus dihindari. Tapi menurut saya gereja harus menyuarakan apa yang seharusnya dilakukan oleh jemaat. Gitu. Bahwa paling tidak seperti yang tadi sudah kita bicarakan, mendorong warga jemaat untuk terlibat memilih pemimpin. Ya. Lalu kemudian menyuarakan apa yang benar, apa yang seharusnya tentang perilaku pemimpin, tentang sikap-sikap pemimpin, supaya orang memimpin pemimpin itu bukan cuma hanya kerjanya saja, tetapi juga sikap etis dan juga perilaku hidupnya itu juga penting untuk diperhatikan. Dan menurut saya mimbar-mimbar gereja itu bisa dipakai untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran ini. Yang penting yang tadi saya katakan, jangan menyuarakan pilih siapa itu, gitu kan? Dan ini penting, saya selalu katakan kalau gereja tidak bersuara, gereja tidak menyatakan kebenaran yang harus dipegang oleh umat,
maka umat akan mendengar sosial media atau media sosial, dan umat akan lebih percaya pada media sosial ketimbang gereja. Gitu. Iya. Nah, omong-omong soal media sosial, memang ada satu kalimat mengatakan nanti pemimpin yang menang adalah yang menguasai media sosial. Padahal tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa media sosial juga banyak hoax di sana gitu ya. Nah, sekali lagi ini menjadi ajakan ya Pak Pendeta ya, buat tidak hanya para umat saja tapi juga pemimpin gereja. Nah, ini apa pesan Bapak nih untuk para pemimpin gereja supaya mereka bisa tadi ya tidak menyebarkan hoax atau bahkan tidak politik praktis, karena sekali lagi ini sangat abu-abu seringkali ya. Nah, dunia sekarang itu kan media sosial, media-media itu punya pengaruh yang besar, dan anak-anak muda itu mereka lihat segala sesuatu itu melalui media. Nah, karena itu saran saya gereja harus berperan besar dengan memanfaatkan media-media ini untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu lewat media. Supaya generasi-generasi muda ini mereka lebih bisa menyatakan pilihan-pilihan mereka dan melakukan apa yang tadi dikatakan, melakukan pekerjaan yang baik itu. Generasi tua kadang-kadang mereka sudah punya pilihan dan sudah punya katakanlah nilai-nilai tertentu. Tapi kita butuh generasi muda yang juga punya nilai-nilai yang bisa mereka pegang dan mereka bagikan itu untuk kebaikan bangsa ini. Iya, kembali tadi highlightnya adalah Efesus 2 ayat yang 10 ya, ayat yang ke-10 ya Pak Pendeta, Efesus 2 ayat yang ke-10. Dan adakah pemimpin yang tidak datang dari Allah Pak? Nah ini sedikit pertanyaan tapi juga berkaitan ya. Menurut saya tidak, gitu kan. Ya memang praktisnya kita katakan bahwa toh pada akhirnya manusia yang memilih. Tapi kan manusia diberikan hikmat oleh Tuhan, gitu kan, untuk memilih siapa pemimpin yang dikehendaki oleh Allah, ya. Karena itu bagaimanapun saya selalu katakan bahwa pemimpin itu datang dari Allah, ya. Karena Allah memberikan kita hikmat untuk memilih pemimpin yang baik yang mau mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Karena itu jangan hanya mengandalkan data-data media yang ada, tapi berdoa, minta hikmat, minta kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kita tahu siapa pemimpin atau calon pemimpin yang harus kita pilih untuk kebaikan bangsa ini dan yang Tuhan kehendaki untuk bangsa ini. Iya, sebelum masuk kepada kesimpulan dan salam berkat ya Pak ya. Bagaimana dengan pemilih pemula? Nah ini kita tentu saja banyak umat kita ya, umat Kristen juga mereka menjadi pemilih pemula yang seringkali mereka menggunakan emosi mereka gitu ya. Kemudian semangat mereka juga dalam memilih pemimpin. Nah apa nih pesan Bapak atau yang ingin Bapak garis bawahi khususnya para pemilih pemula yang ya baru menginjak usia 17 tahun ya kemudian ya. Iya. Yang pertama yang sudah tadi kita bicarakan, jangan golput, harus memilih. Yang kedua adalah jangan hanya mengikuti mana suara terbanyak, mana yang suaranya rendah, atau jangan terlalu percaya dengan polling-polling yang ada, gitu. Tapi pilih mana yang baik untuk masa depan bangsa ini, termasuk masa depan generasi muda ini juga, gitu, yang juga akan memberikan perhatian pada generasi muda ini ke depan. Karena bagaimanapun ke depan generasi muda akan banyak punya kiprah, punya tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Jadi sekali lagi gali berita dengan baik, kenali paslon itu dengan baik, dan buat pilihan untuk baik calon presiden maupun calon-calon legislatif. Ini yang penting. Iya. Nah, sama halnya Pak, sama pentingnya juga ketika kita juga memberikan pesan kepada umat ketika nanti calon pemimpin yang dia pilih tidak menang. Nah, tadi Bapak di awal mengingatkan tetap kita persaudaraan nomor satu ya, nggak boleh terpecah belah gara-gara perbedaan pemimpin atau pilihan. Nah, ketika sudah berlangsung, sudah selesai dan pemimpin kita ada yang kita pilih menang atau yang tidak kita pilih kalah. Bagaimana nih kemudian respon kita supaya ada masyarakat siap-siap nih dengan reaksi-reaksi ketika pilihannya tidak sesuai yang diharapkan atau kalah misalnya begitu. Iya, saya selalu katakan pemilu ini kan cuma 5 tahun sekali. Dan kita memilih pemimpin ini untuk hanya 5 tahun. Tapi bangsa ini akan berjalan ke depan untuk jangka panjang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yang paling penting adalah terus bersikap kritis, gitu kan. Walaupun calon kita tidak terpilih atau calon yang kita pilih tidak menang, gitu kan, kita harus tetap menyuarakan hal yang kritis karena bukan soal pemimpin itu tapi soal bangsa ini, gitu kan. Kita mau menjaga bangsa ini, bukan menjaga pemimpin ini. Karena itu bersuaralah untuk bangsa ini, bukan untuk pemimpin. Iya. Sekalipun tadi ya ada rasa kecewa mungkin ya itu manusiawi dan wajar. Baik, jadi kesimpulannya apa nih Pak dari pesan peran umat dalam memimpin atau memilih pemimpin
bagi bangsa dan negara. Ya, kesimpulannya adalah bahwa memilih pemimpin itu menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, secara khusus warga gereja, karena masa depan bangsa ini juga ditentukan oleh keterlibatan gereja, keterlibatan warga gereja di tengah-tengah bangsa ini, dan terutama melalui memilih pemimpin sebagai sebuah pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan untuk kita. Wah, puji Tuhan ya. Boleh berikan salam berkat Pak untuk para pemirsa? Ya, salam persatuan para pemirsa TVRI yang terkasih. Mari sekarang kita terima salam berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam memilih para pemimpin untuk masa depan bangsa ini. Dan kiranya Tuhan memberkati bangsa ini untuk terus hidup di dalam sejahtera, aman, damai, dan sukacita. Amin. Amin. Terima kasih Pak untuk salam berkat sekaligus doa semangat untuk para pemirsa. Terima kasih Mbak Magda. Terima kasih juga untuk pelayanannya. Salam buat teman-teman di GPIB Marga Saya Mulia. sampaikan terima kasih juga untuk kesempatan bisa pelayanan bersama di TVRI. Ya. Baik pemirsa TVRI Yogyakarta, demikianlah kebersamaan kita dalam program Pijar Kristen edisi kali ini ya. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan kita akan akhiri dengan sebuah pujian yang manis dari Filipi Worship dengan pujian Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas